Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Rahma Nadia dengan NIM 52112110002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai manajemen organisasi bisnis pada PT Nestle Indonesia. Adapun profil dari PT Nestle Indonesia yaitu berdiri pada tahun 1971 di Indonesia sebagai perusahaan makanan dan minuman tersohor di dunia dalam bidang gizi, kesehatan, dan keafiatan. PT Nestle Indonesia ini merupakan anak perusahaan Nestle SA yang memiliki kantor pusat di Vevey, Swiss dan didirikan oleh Henry Nestle. Pendirian perusahaan ini dilatar belakangi dengan adanya penemuan yang dilakukan oleh Henry Nestle terhadap bayi prematur yang diberi makan berupa makanan hasil perpaduan antara roti, susu, dan gula. Saat itu banyak terjadi kematian pada bayi yang belum genap 1 tahun dikarenakan para ibu yang tidak dapat memberikan ASI kepada bayinya. Namun penemuan Henry Nestle sebagai penambah gizi berhasil mengurangi angka kematian pada bayi. Henry Nestle membangun perusahaannya sendiri menggunakan nama keluarganya Nestle yang memiliki arti sarang burung kecil dalam bahasa Jerman, di mana sarang burung kecil tersebut menjadi logo perusahaan Nestle yang melambangkan rasa aman, kasih sayang, pengasuhan, dan kekeluargaan. PT Nestle memiliki slogan Good Food, Good Life yang mencitrakan komitmen Nestle sebagai produsen makanan dan minuman sehat, bermutu, berkualitas, bergizi, dan aman dikonsumsi untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Adapun tujuan, visi, dan misi yang dapat dilihat pada PPT yang saya tampilkan. PT Nestle Indonesia juga memiliki bermacam jenis produk. Yang pertama yaitu jenis minuman seperti Milo, Nestea, Denkau, dan Bear Brand. Lalu jenis kopi seperti Nescafe dan Coffee Mate. Lalu jenis makanan pendamping ASI seperti Nestle Cerelac, jenis sereal seperti Coco Crunch dan Milo Balls. Lalu jenis nutrisi seperti Nutren Junior atau Nutren Diabetes dan Boost Optimum. Adapun fungsi manajemen pada PT Nestle Indonesia. Fungsi manajemen merupakan dasar yang dalam proses manajemen selalu dijadikan landasan dalam melaksanakan kegiatan oleh seorang manajer untuk mencapai tujuan. Ada 4 fungsi manajemen. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan suatu kegiatan memilih dan menetapkan berbagai aktivitas yang akan dilaksanakan serta mempertimbangkan apa saja yang akan dilakukan, bagaimana proses atau cara melakukannya, dan apa saja yang diperlukan agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan demi tercapainya tujuan secara maksimal. Pada PT Nestle, proses perencanaan penentuan barang dan jasa mempertimbangkan hasil dari proses produksi dengan mengembangkan bermacam inovasi untuk tercapainya pemenuhan selera konsumen dan kebutuhan konsumen. Kemudian memilih pabrik yang memprioritaskan keamanan pangan, kepatuhan terhadap peraturan, dan keamanan produk yang dihasilkan. Lokasinya pun harus strategis dan berada di sekitar sumber bahan baku komoditas terbaik agar pasokan bahan bakunya dapat terjaga kualitasnya dan terjalin hubungan jangka panjang dengan pemasok. Produk yang dihasilkan pun harus disesuaikan dengan tingkat permintaan pasar. Kemudian ada fungsi pengorganisasian atau organizing dilakukan agar setiap pekerjaan dapat dikerjakan dengan tanggung jawab penuh. Hasil dari proses pengorganisasian ini adalah struktur organisasi. Pada PT Nestle, struktur organisasi yang diberlakukan terbagi atas 2 bagian, yaitu struktur organisasi untuk kantor di pusat dan struktur organisasi untuk setiap perusahaan. PT Nestle Indonesia memiliki seorang pemegang jabatan tertinggi sebagai Presiden Direktur yang mengepalai divisi teknikal, divisi keuangan, sumber daya manusia, penjualan, divisi dairy product, divisi confectionery, dan divisi lainnya. Para pemimpin dari divisi-divisi tersebut bersama dengan Presiden Direktur adalah sebagai manajemen komit. Dengan menggunakan struktur organisasi ini, PT Nestle Indonesia dapat menjalankan kegiatan terbarukan secara efisien dan mengelompokkan bermacam bidang keahlian ke dalam departemen fungsional. Kemudian ada fungsi pengarahan, merupakan suatu proses memimpin atau menuntun, memberikan pengarahan dan perintah kepada pekerja. Pada PT Nestle Indonesia, manajernya selalu memberikan motivasi sebagai bentuk dorongan kepada pegawainya agar dapat meningkatkan semangat kinerja pegawai. Sebagai manajer perusahaan, sudah seharusnya melakukan pengembangan PT Nestle Indonesia dengan mendorong dan memengaruhi semangat kerja. Dengan fungsi pengarahan ini diharapkan dapat mendorong tindakan-tindakan pegawai dan tugas-tugas yang dilimpahkan dapat benar-benar dilaksanakan. Kemudian ada fungsi pengendalian atau controlling. Terdapat proses pengevaluasian untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan tidak menyimpang dari tujuan.
Pada PT Nestle, kualitas yang dihasilkan pun selalu memperhatikan faktor keamanan pangan dengan menggunakan bahan baku berstandar mutu dan berkualitas. Produk dipastikan dapat memberikan nilai gizi yang baik dengan mengaplikasikan Nestle Nutritional Profiling System. Untuk kemasan dan desain pun akan selalu diperbaiki secara berkala. Adapun fungsi perusahaan dari PT Nestle Indonesia ini, yang pertama adalah fungsi manajemen sumber daya manusia, merupakan suatu proses mendapatkan, melatih, menilai, dan memberi penggajian kepada anggota organisasi. PT Nestle menyediakan dan mempekerjakan tenaga kerja profesional yang berkualitas dan harus menciptakan keloyalitasan pekerja. Adapun tugas dari tiap-tiap manajemen, yang pertama adalah finance, bertugas dalam membuat laporan keuangan rutin dan melindungi aset. Yang kedua adalah Departemen Human Resource, bertugas memberikan pelatihan dan melakukan pengembangan terhadap pegawai dengan menyediakan fasilitas pelatihan. Yang ketiga adalah RPU, bertugas mengatur perencanaan produksi secara rutin dan penyediaan bahan baku sampai proses pendistribusian produk jadi kepada distributor. Lalu yang keempat adalah Departemen Produksi, bertugas untuk menghasilkan produk dengan memperhatikan keefektifan waktu dan keefisienan biaya. Lalu yang kelima adalah Departemen SHE, bertugas dalam memastikan kondisi kerja, apakah keadaannya aman bagi kesehatan pegawai dan dapat menjaga lingkungan pabrik dari pencemaran. Lalu ada fungsi manajemen produksi, yaitu memiliki peran dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan proses produksi untuk tercapainya tujuan. Manajemen produksi ini menyangkut aktivitas pengolahan bahan baku sebagai input menjadi barang dan jasa sebagai output. Output tersebut harus diperhatikan kualitasnya agar memiliki keunggulan dalam persaingan pasar. Kemudian ada fungsi manajemen keuangan. Pada bagian ini akan diukur bagaimana kinerja pegawai dalam menghasilkan keuntungan. Pada PT Nestle, berdasarkan perspektif keuangan, PT Nestle Indonesia memiliki sasaran strategis, yaitu peningkatan keuntungan. Faktor keberhasilan dari sasaran strategis tersebut adalah pertumbuhan penjualan yang meningkat dan dengan meningkatkan efisiensi biaya operasional. Untuk pertumbuhan penjualan, PT Nestle Indonesia memiliki tolak ukur dalam meningkatkan pemasaran produk dan jumlah pengembangan produk baru. Sedangkan untuk meningkatkan efisiensi biaya operasional, PT Nestle Indonesia memiliki tolak ukur dalam perencanaan anggaran yang efisien dan efisiensi penggunaan modal. Lalu ada fungsi manajemen pemasaran yang bertujuan untuk menumbuhkan permintaan konsumen, meningkatkan kepuasan konsumen, memperluas pangsa pasar, dan mendapatkan keuntungan. Pada PT Nestle, berdasarkan perspektif pelanggan, PT Nestle Indonesia memiliki sasaran strategis, yaitu meningkatkan jumlah konsumen. Faktor keberhasilannya adalah dengan mendapatkan kepuasan dan loyalitas konsumen, serta memberikan produk yang berkualitas bagi konsumen. Untuk mendapatkan kepuasan dan loyalitas konsumen, PT Nestle Indonesia memiliki tolak ukur dalam pengurangan jumlah keluhan konsumen dan saat terjadinya pembelian berulang oleh konsumen. Sedangkan untuk memberikan produk yang berkualitas bagi konsumen, PT Nestle Indonesia memiliki tolak ukur pada bahan baku yang sesuai SOP dan sesuai standar. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.